ゴムのピストル。 Oke, welcome di Gomu no Channel. Oke teman-teman, di sini kita sama-sama mau bahas chapter 1035 ini, Zoro vs King. Kalau teman-teman ingat, di chapter sebelumnya di 1034 itu Sanji vs Queen. Jadi saatnya ini adalah momen Babang Zoro untuk beraksi ya teman-teman. Ayo kita dukung dia, jangan lupa untuk subscribe, komen dan share, dan juga bunyikan loncengnya. Oke. Di sini di sampulnya dimulai dengan Germa yang lagi keluar dari Whole Cake Island ya teman-teman ya. Oke, dimulai dengan Sanji habis make ultimate si Queen. Di sini teman-teman kalau lihat Queennya sampai patah giginya teman-teman. Akhir dan juga kalau teman-teman lihat ini Kastil Onigashima dan Queen terlempar jauh sekali sampai dia nggak sadarkan diri sama sekali dan terkapar dan KO teman-teman. Kalau teman-teman lihat lagi di chapter 1034 di akhirnya Sanji ini sangat marah sekali dan menendang Queen dengan sangat-sangat keras dengan haki ditambah kekuatan dari Rice Witch-nya yang udah bergenerasi di tubuhnya. Dan yang sangat menarik adalah nggak disangka-sangka prediksi Mimin di chapter 1034 Queen belum kalah begitu aja. Tapi Kenshiro Oda Sensei memberi kejutan di chapter ini, dimana akhirnya sekian banyak chapter yang ada, akhirnya si Gempal ini tumbang ya teman-teman ya. Akhirnya babang si Sanji menang. Yeay. Wah, dengan gayanya ya teman ya. Ada gaya coolnya, cool bad banget gitu, cool bad. Oke, lanjut lagi setelah Sanji ultimate si Queen tadi. Lanjut lagi di sini dimana Sanji sempat-sempatnya menolong si Tsuji. Tsuji ini adalah nama tikus mirip si Osome. Nah, Tsuji, bersyukurlah di sini berbahaya. Terima kasih banyak. Cicit katanya. Terus si gagal, dia lagi-lagi memberikan pakan pada tikus. Nah, di sini Sanji flashback pada masa kecilnya, dimana dia teringat dia suka memberi tikus makan. Dan inilah gara-gara nolong si ini, lalu dia ingat flashback sini teman-teman. Tidak lama kemudian Sanji udah mulai goyang nih teman-teman, udah mulai di akhir daripada kekuatannya, daripada batas kekuatannya teman-teman. Dan akhirnya si Sanji pun terkapar, jatuh dan pingsan. Dan di sini sudah jelas teman ya, sudah jelas banget di sini pemenangnya siapa. Pemenangnya adalah Sanji, resmi ya, KO. Si Queen-nya KO. Dan di sini ya akhirnya Asome, untungnya ada Asome sih, jadi dia bisa tolong siapa saja yang ada di situ untuk bantu si Sanji. Oke, saatnya teman-teman. Inilah saatnya momen Babang Zoro yang perlu kita bahas teman-teman. Dan di sini diawali di mana Zoro baru saja mengultimate si King ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini darahnya tuh kayak muncrat gitu. Dan ini auto tertebas dan terbelah. Dan coba kita lihat lagi. Nah, di sini ini dari bawah baju nih sampai ke atas sini, pokoknya itu udah terbelah teman-teman. Jadi topengnya auto rusak. Dan akhirnya teman-teman, wajah dari King udah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi siapa yang kemarin sempat prediksi wajah si King ini jelek banget, pokoknya jelek banget lah. Tapi kenyataannya dari sini aja kelihatan lumayan ganteng ya teman-teman ya. Di sini Oda Sensei nggak mengecewakan. Kenapa dibuat ganteng teman-teman? Karena teman-teman kemarin sempat udah buat spoiler duluan. Wajah si King ini jelek dan akhirnya Oda Sensei lihat mungkin itu terus udah kalau jelek berarti harus dibuat ganteng. Nah, ini buat sesuatu yang berbeda dan akhirnya waduh, tampan dan berani ya teman-teman. Di sini si King rupanya punya ciri khas ya teman-teman ya. Si King punya ciri khas, punya tato di samping matanya, di kepalanya.
punya tato di sebelah sini. Dan akhirnya di sini King melepaskan topengnya tadi, habis di ultimate sama Bang Zoro. Oke. Di sini para anak buah Kaido yang masih terkapar karena hakinya Zoro kemarin, mereka masih belum pingsan, cuman masih lepek-lepek aja, mabuk gitu. Dan mereka akhirnya sempat aja berbicara, bilang ternyata rumor yang beredar itu memang benar. Sayap hitam, rambut putih, dan kulit coklat itu adalah ciri-ciri pada si King. Nah, dan kalau mereka bisa keluar dari zona itu dan mereka bisa memberitahu pada pemerintah dunia, mereka akan mendapatkan hadiah 1 juta berry. Dan wow, luar biasa banget. Cuma informasi kayak gini aja tanpa nengok muka dia udah dapat 1 juta berry, teman. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya King di sini ya bisa bilang King sangat-sangat marah lah. Setidaknya dia merasa cukup puas sih berlawan dengan si Zoro, karena udah mulai merasa semakin sedikit itu naik ke tingkat mereka itu semakin seimbang, teman-teman. Di sini si King marah banget kepada bawahan ini yang nggak guna gitu kan. Dan akhirnya si King mengultimati dengan jurus terbarunya yang ada naga-naganya, teman-teman. Ada naga-naganya, dan akhirnya mereka mati kebakar. Oke. Di sini Zoro sempat bilang, seharusnya kau lebih menghargai bawahanmu. Hanya dengan beritahu pemerintah dunia saja mendapat 1 juta. Ras seperti apa kau ini? Nah, ini ya tato yang tadi, teman-teman ya. Mirip siapa ya, teman-teman ya? Teman-teman kalau ingat anime di sebelah yang ada naga-naganya sih ini, teman-teman ingat nggak siapa? Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini wajah King asli ya, teman-teman. Wajah King asli kita perbesar. Oke, ini wajah King asli ya, teman-teman. Tanpa dia pakai topeng, dan ya cukup tampan dan pemberani. Masih ada rambut-rambutnya juga rupanya. Akhirnya si King berubah lagi jadi Pterodon, atau ya burung pada zaman purba, untuk mengeliminasi si Zoro. Dan di sini pertarungan mereka sangat sengit kembali. Ting tang ting tang ting ting zing 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 pokoknya. Nah, di sini Zoro nggak mau kalah juga dong. Dia sama-sama mengeluarkan kekuatannya juga. Nah, di sini Zoro sempat terdiam dan bilang, aku tidak punya waktu lagi. Jika aku tidak segera mengakhirinya, aku bisa mati oleh pedangku sendiri. Nah, di sini Zoro udah semakin sadar ya, teman. Batas waktu yang dia miliki itu nggak lama lagi, karena pedang ini semakin lama semakin menghisap dari haki Zoro. Dan si King juga menyadari bahwa ada aura yang berbahaya dari Zoro ketika Zoro mengatakan hal ini. Nah, teman-teman lihat, ada asap yang keluar dari pedang Zoro. Nah, ini aura-aura yang sangat berbahaya yang bakalan bisa membunuh King kapan saja. Nah, sepertinya kau bagian dari ras spesial namun tidak ada hubungan denganku. Haha. Sudah saatnya untuk turun tahta kan? Nah, di sini Zoro memberitahu King bahwa posisi atau kekuatan yang King miliki hari ini bakalan direbut sama Zoro, atau pengguna pedang terhebat tuh salah satunya King itu akhirnya harus digantikan oleh Zoro, dan Zoro berani katakan itu. Di sini Zoro mengeluarkan ultimate-nya yang baru, teman. Namanya NO Santoryu. Santoryu mungkin udah biasa, tapi ada NO-nya, teman. Nah, di sini King mencoba meremehkan Zoro. Jangan besar kepala. Kedusan lah yang akan menjadi raja bajak laut.
Nah, kita lihat teman-teman ya. Di sini ketika habis si King ngomong kayak gitu tadi, si King flashback teman-teman ke masa lalunya ketika pertama kali dia jumpa dengan Kaido di saat King masih umur belasan tahun. Nah, di sini kata Kaido, suku Narijaya, suku yang diburu oleh pemerintah dunia. Aku melihat eksperimen daya tahan yang dilakukan padamu. Aku akan keluar dari sini dan membangun kurbajak laut baru. Bagaimana denganmu? Marmut, wes marmut dibilangnya. Kau pikir bisa merubah dunia? Kau pikir bisa merubah dunia? Mungkin hanya aku yang bisa merubahnya. Nah, di sini ceritanya mereka lagi di laboratorium penghazard ya teman-teman ya. Di situ mereka dua dicobai oleh pemerintah dunia untuk meneliti kekuatan mereka. Di mana Kaido punya kulit yang keras. Nah, di sini si King ini punya daya tahan tubuh yang kuat, bisa hidup di kondisi apapun. Nah, tapi ya bukan Kaido dong namanya kalau dia nggak bisa bebas dari percobaan eksperimen di sini. Akhirnya ya si Kaido nolong si King dong untuk ajak kerjasama, dan sejak saat itu teman-teman mereka selalu bersama dan King menjadi tangan kanannya si Kaido. Oke, berlanjut. Rengoku Onigiri. Nah, di sini sempat-sempatnya ada lagi teman-teman ultimate dari Zoro yang baru namanya Rengoku Onigiri. Dan sini ada Karyudon, ini jurusnya daripada King ya teman-teman ya, Karyudon. Apinya seperti magma, dan ya Zoro sempat terkejut nengok ultimate daripada si King karena bentuknya seperti naga teman-teman yang berputar-putar seperti itu. Tapi kita lihat selanjutnya gimana ketika mereka saling bertabrakan pedang. Si King sempat-sempatnya lagi tuan cengengisan ya. Si King sempat-sempatnya cengengisan ya teman-teman. Di sini dia mengeluarkan jurus pedangnya lagi yang udah ada mekaniknya, berubah jadi kayak bergigi gitu untuk mengambil dari pedang si Zoro. Lagi-lagi serangan itu, tapi Zoro udah tahu teman-teman, dan dia nggak mau melakukan kesalahan kedua kalinya. Tidak akan membiarkan kau mengambil semua Meito ini. Jadi Meito di sini teman-teman artinya adalah pedang tingkat tertinggi, pedang yang sangat punya kualitas yang tinggi sesuai dengan apa yang Zoro pegang ini. Nah, di sini kayak terjadi tabrakan gitu dan saling menghindar. Terus di sini sempat-sempatnya King berkata, sepertinya kau sudah mengerti akan pola pertempuranku. Tepat, apa kau sudah melihatnya kekalahanmu? Di sini ini kata-kata Zoro ya teman-teman. Kalau baca komik tuh ini kata-kata si King dan ini kata-kata Zoro. Kenapa menghindar? Seharusnya seranganku tak mempan kan? Atau mungkin kau takut dengan seranganku? Nah, di sini King udah mulai takut ya teman ya. Raut wajahnya udah mulai kesal gitu. Kayaknya dia ngerasa ke orang ini nggak tumbang sih. Padahal dia cuma manusia biasa gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa biasa aja gitu teman-teman, jangan rendah diri teman-teman. Lihat, Zoro buktikan mewakili manusia itu bisa hebat gitu teman. Oke, berlanjut lagi. Ini Zoro bilang, beralasan seperti itu ada hal yang paling aku benci. Jadi Zoro benci nengok orang yang beralasan, padahal si King ini udah kewalahan ngelawan Zoro, terus udah mulai rasa takut teman-teman ya. Di sini King bilang, akan kuingat kau sebagai pendekar pedang yang hebat. Wah, aku akan tinggalkan bekas luka besar yang akan kutinggalkan bekas yang luar biasa padamu, itu pun jika kau bisa bertahan. Nah, ini kata si King itu kayak buat mental Zoro tumbang, tapi Babang Zoro nggak kayak gitu. Bukan Babang Zoro namanya kalau dia mudah kalah mental teman-teman ya. Nah, ini adalah nama ultimate si King yang terakhir. Ini adalah ultimate King yang terakhir, namanya Omori
Hikari Udon. Di sini Zoro udah siap-siap juga teman-teman ya. Dia mau meluncur untuk mengultimate, untuk mengakhiri semua dengan satu tebasan. Dan kita bisa lihat si King udah mengeluarkan ultimate-nya berupa naga api magma ya teman-teman ya. Dan kita lihat endingnya adalah NO Santoryu lagi, dan Zoro masih pakai ultimate namanya NO Santoryu. Dan kita lihat Ipyaku Sanjo. Nah, di sini ada lagi namanya NO Santoryu ditambah Ipyaku Sanjo teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini naga api si King itu terbelah teman-teman. Dan ini King, di sini Zoro. Di sini kita bisa lihat wajah King sangat-sangat terkejut, sangat-sangat takut, sangat-sangat gak percaya bahwa Zoro dapat menebas si King. Nah, di sini teman-teman ya. Dan akhirnya end sampai di sini. Dan di chapter 1036 bisa dibilang Sanji dan Zoro udah memenangkan pertempuran, dan kita tinggal menunggu chapter selanjutnya, yaitu antara Kaido dan Luffy. Thank you udah menyaksikan. See you.